Capital budgeting ini sebenarnya menghitung teman-teman ya. Capital budgeting ini sebenarnya menghitung menghitung besaran ketika perusahaan ataupun kita mau berinvestasi atau berapa banyak modal yang kita anggarkan untuk suatu investasi ya. Contoh semisal eh, kita mau investasi di suatu mesin produksi atau mungkin kita mau bikin pabrik baru ya, bikin suatu pabrik atau cabang usaha. Kalau sekarang kan ada ruko kosong, pasti itu diincar sama Mixway ya. Nah, ini mereka semuanya itu pasti menghitung untung ruginya ketika mau berinvestasi atau membuka suatu peluang usaha ya. Nah, nantinya itu kira-kira seperti ini. Kita itu harus menghitung investasi awal, terus kita harus menghitung juga aliran kas masuk dari investasi yang kita tanamkan tersebut, terus termasuk eh, perhitungan pada saat tahun pertama hingga tahun terakhir aliran kas masuk tersebut jadi pendapatan perusahaan dari proyek tersebut ya. Jadi ini perhitungannya sudah ada investasi awal, aliran kas masuk hingga selama berapa tahun proyek tersebut menghasilkan keuntungan ya. Jadi menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Nah, ini pastinya berbeda dengan investasi perusahaan yang reguler ya. Kalau ini kan lebih ke proyek. Nah, ini ada contohnya dan juga ada pembahasannya. Malam hari ini saya mungkin nggak akan membahas ini terlalu banyak ya. Tapi saya akan membahas tentang materi capital budgeting ya. Untuk perhitungannya saya tidak akan masukkan di apa di ujian akhir semester, tapi paling tidak teman-teman nanti download contohnya ya. Kalau semisal perusahaan saya mau buka cabang ya, semisal atau tempat kerja saya mau buka kantor cabang baru atau pabrik baru atau eh, tempat produksi baru, meskipun satu kawasan cuman ada produksi A, produksi B, berarti mesin A sama mesin B. Nah, ya, atau mungkin perusahaan saya itu di bidang percetakan. Nah, mesin cetak pertama itu sudah loadnya tinggi, jadi sudah memproduksi barang-barang yang dicetak itu sudah kelebihan beban ya. Jadi perusahaan itu mau investasi mesin percetakan yang kedua atau ketiga ya. Nah, kira-kira itu contohnya seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman boleh masukkan ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini 5 tahun idealnya adalah ketika perusahaan itu ingin mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut ya, 5 tahun terlebih dahulu ya, terima keuntungan berapa dan segala macam ya. Ini termasuk sampai eh, penyusutannya ini kan depresiasi. Jadi kalau misal itu mesin atau itu gedung ya, pastinya kan ada usianya ya, setiap tahun itu mengalami penyusutan atau mungkin mesin produksinya yang diproduksi terus, meskipun itu sudah di maintenance tapi kan pastinya beda ketika beli di awal ya. Nah, nanti ini tabelnya perhitungannya itu kira-kira seperti ini. Saya sudah masukkan contoh soalnya termasuk pembahasannya. Nah, nah, jadi setiap tahunnya dari harga beli suatu mesin mengalami penyusutan, nilai bukunya itu adalah ini. Sampai di tahun ke-9, nah harga pembeliannya mesin tersebut kan mengalami penyusutan pastinya. Ya, jadi dari ini dikurangi ini terus ketemu hasil akhirnya adalah ini. Ya. Oke, di sini di materi ini saya tidak membahas tentang perhitungannya, tapi saya coba sampaikan terkait materi intinya ya tentang capital budgeting ini tentang apa saja. Ya, oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, capital budgeting ini membahas tentang investasi suatu bisnis ya atau investasi suatu pengembangan perusahaan. Ya, di sini saya masukkan ke 4 kelompok apa yang jadi topik bahasan kita terkait capital budgeting ya. Yang pertama tentang investasi dalam aktiva tetap. Ya, aktiva tetap ya bisa jangka panjang atau mungkin
ya jangka panjang yang lamanya itu minimal 1 tahun, ya minimal itu 1 tahun itu masuk kategori jangka panjang. Tapi kalau misal kurang dari 12 bulan itu nggak masuk kategori jangka panjang, ya. Contoh misal saya mau punya usaha Pak, mau bikin warung kopi, ya saya lihat sebulan 2 bulan 3 bulan dulu bagaimana minat beli dari lingkungan tersebut, orang-orang di lingkungan tersebut yang mau membeli kopi saya, ya. Nah, ini tidak termasuk investasi jangka panjang, ya, karena bisa jadi bisnis tersebut itu adalah bisnis sampingan, bukan bisnis utama. Ya, di capital budgeting ini yang saya tekankan atau saya fokuskan adalah jadi main job atau bisnis utama suatu perusahaan. Kalau memang mau buka warung kopi, ya bikin perhitungannya paling tidak maksimal 5 tahun. Jadi baru ada pengembalian investasi dari anggaran yang terpakai di bidang tersebut, ya, atau di bisnis tersebut. Ya, ini penting dipahami bahwasanya investasi capital budgeting ini fungsinya atau penggunaannya itu lebih ke investasi dalam aktiva tetap dan jangka panjang, ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang sambil kerja ataupun dalam perjalanan off cam saja nggak apa-apa, ya. Yang penting suara saya cukup terdengar jelas. Ya, poin kedua, pada capital budgeting ini aliran dana yang dibutuhkan itu cukup besar. Ya, perusahaan mendatangkan modal tersebut baik itu kerjasama ataupun pinjam melalui bank itu jumlahnya tidak kecil. Ya, jumlahnya itu sangat besar sekali. Karena apa? Ibaratnya kita mau penempatan batu pertama ya di suatu rumah itu kan investasinya kan besar, ya. Jadi kalau misal kita punya tanah mau bangun rumah, peletakan batu pertama itu adalah sesuatu yang besar. Kalau nggak ada batu pertama, ibaratnya bangunan itu tidak akan pernah didirikan, ya. Jadi capital budgeting ini untuk investasi yang dananya itu cukup besar, makanya dihitung dalam jangka waktu 5 tahun, minimal 1 tahun, ya maksimal 5 tahun, ya, atau mungkin bisa lebih 10 tahun, ya tergantung besarannya seperti apa. Contoh seperti beberapa investasi yang dilakukan oleh Wings Group, ya. Mungkin saya pernah cerita tentang investasinya Wings Group di bidang industri bahan makanan dan minuman, ya, manufaktur, ya. Oke, ya nggak apa, oke nggak apa-apa Mbak, monggo silakan. Oke, ya di contoh saya contohkan tadi itu di industri Wings Group, ya, yang tadinya mereka itu memproduksi barang makanan ataupun minuman, ya, seiring berjalannya waktu mereka mendapat modal yang cukup besar, ya, sehingga mereka menginvestasikan modal tersebut itu ke suatu lahan perkebunan. Ya, mungkin teman-teman pernah tahu Wings Agro, ya, Wings Agro atau namanya Gawi, ya. Gawi Makmur, yaitu Wings Agro, yang dimana kita tahunya adalah ya produknya ya mie sedap ataupun minuman dan segala macam. Tapi di balik itu di industri agronya sendiri mereka itu memiliki lahan di kawasan Kalimantan itu hampir separuhnya mereka invest di sana. Ya, jadi mereka menyewa tanah atau menyewa lahan untuk ditanam bahan-bahan agro, ya, mulai dari kelapa sawit atau mungkin bahan-bahan turunan yang bisa diproduksi atau jadi bahan baku untuk deterjen atau mungkin untuk industri makanan. Nah, itu ditanam di tanah Kalimantan, ya. Jadi tadinya Wings hanya memproduksi makanan dan minuman saja, tapi ketika mereka mendapatkan modal yang cukup besar, mereka langsung sewa tanah tersebut, ya. Dan tanah tersebut kan milik negara, kan nggak boleh dimiliki oleh perusahaan tertentu, jadi boleh disewa. Dan sewanya itu bukan setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, bahkan puluhan tahun, ya, puluhan tahun Wings tersebut menyewa tanah di Kalimantan tersebut. Puluhan tahun ditanam produk-produk agroindustri ini, ya, yang dimana hasil dari agroindustri ini ya dipakai untuk bahan baku industri Wings sendiri atau mungkin bisa
ekspor ya, atau mungkin dijual ke kompetitornya Wings. Nah, ini perhitungannya nggak semudah seperti contoh yang saya sampaikan tadi ya. Jadi karena banyak komponennya ya, terkait apa yang dipakai, model-model yang dipakai tersebut, selain untuk belanja bahan baku, bibitnya, obat-obatannya dan segala macam, hingga kebutuhan-kebutuhan untuk membangun infrastruktur di kawasan pertanian tersebut. Yang tadinya kita tahunya masih hutan, ya masih hutan di Kalimantan, akhirnya disewa oleh Wings Agro ini atau Gawi Makmur ya, PT Gawi Makmur. Nah, untuk suatu pengembangan aktivitas bisnis. Kalau Wings hanya berfokus pada buka pabrik baru terus, tapi dia nggak fokus pada hilirisasi ya. Jadi awal mulanya suatu produk, yaitu ya bahan baku ini, mereka pasti akan mengalami kerugian ya. Mereka juga nggak bisa menentukan pasar. Mereka pasti akan kecenderungan tergantung pada siapa yang mensuplai bahan baku produk Wings tersebut ya. Ketika mereka punya modal besar, akhirnya mereka mengambil langkah tersebut ya. Nah, ini bagian dari capital budgeting, bahwasanya dana besar itu dimaksimalkan untuk pengembangan perusahaan atau ya perluasan usaha ya. Ini poin kedua. Poin ketiga, di capital budgeting bukan hanya mengukur aliran kas, tapi juga menerapkan teknik pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan ya. Jadi ketika perusahaan tersebut mendapatkan modal yang besar, poin kedua ya, mendapatkan modal yang besar, bagaimana pengambilan keputusan ketika harus memaksimalkan modal tersebut ya, dari sisi keuangannya khususnya ya. Ya contoh seperti Wings tadi, Wings mungkin bisa aja sewa tanah di luar Indonesia misalnya ya, mungkin bisa di luar Indonesia, tapi kan pastinya ada perubahan kurs mata uang ya, atau mungkin ada beberapa syarat yang bisa jadi menyulitkan dari sisi internal Wings ya, tapi menguntungkan dari sisi negara yang memiliki tanah yang akan disewa tersebut ya. Tapi karena memang ini di Indonesia, pendekatannya itu lebih ke pendekatan yang ada unsur bisnisnya juga, jadi ya kita sadar bahwasanya oknum-oknum pemerintahan itu kan mudah sekali ya didekati. Ya, ketika kita sebagai pemilik perusahaan besar untuk mendekati pejabat-pejabat itu sangat mudah, bukan sesuatu yang susah. Ya, kita mungkin bisa menyampaikan bahwasanya kita ada peluang, ya kita ingin meningkatkan ekonomi di kawasan tersebut. Ya, makanya kami mau menyewa bukan membeli. Ya, ini yang dilakukan oleh Wings Group untuk mengembangkan bisnisnya ya, salah satunya menyewa tanah tersebut. Nah, ini juga bagian dari pengambilan keputusan. Bukan hanya sekedar ya ngikutin tren naik gaji semua, enggak semuanya Wings itu juga ikuti UMR ya, meskipun perusahaan-perusahaan besar sekalipun mereka juga enggak ngikutin UMR. Ada beberapa tenaga kerjanya kelompok-kelompok tertentu mereka di bawah UMR ya, mereka akali kok bisa lolos, bagaimana ya, bisa dengan perjanjian kontrak, kalau semisal kinerjanya bagus ya dapat tunjangan atau mungkin dapat insentif ya. Nah, ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Sorry. Nah, nih poin ketiga, bukan hanya diukur aliran kasnya, tapi juga teknik pengambilan keputusannya juga diperhatikan ya. Capital budgeting yang poin keempat. Nah, ini juga berhubungan dengan analisis ya, analisis dan investasi yang tepat ya. Seperti yang saya contohkan tadi, Wings bisa aja membangun pabrik banyak, tapi mereka nggak mengambil keputusan itu. Mereka mengambil keputusan yang di luar hal yang seharusnya. Mereka cari sumber-sumber peluangnya, bukan hanya pabriknya banyak, tapi lahannya banyak. Ya, mungkin kita taunya produknya ya, tapi tidak menutup kemungkinan hasil bumi yang diproduksi di perusahaan agronya itu juga disuplai ke perusahaan kompetitornya Wings, misal Bugasari, misal Indofood, Unilever dan segala macam. Mereka mengambil bahan bakunya ya di Wings juga.
Jadi dia tahu, Wings tahu bahwasanya itu juga peluang, itu juga pasar. Yang mungkin selama ini mendatangkannya dari luar negeri, kenapa kok nggak ngambil di Wings aja? Kan bisa meminimalisir anggaran yang mungkin lebih besar untuk biaya-biaya ekspor impornya, ya. Nah, ini penting juga terkait analisis dalam memilih investasi yang tepat, ya. Kalau semisal di tempatnya teman-teman bisa menerapkan 4 poin ini dengan contoh Wings tersebut, itu juga sangat sangat baik ya ke depannya. Saya yakin seperti itu karena konsep capital budgeting ini berhubungan dengan produk-produk atau industri-industri yang berkelanjutan, ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya berkelanjutan itu adalah seperti industrinya Wings. Wings bisa aja impor terus bahan baku untuk memproduksi makanan dan minuman. Tapi kan itu akhirnya jadi ketergantungan pada bisnis orang lain. Nah, akhirnya dengan memaksimalkan modal tersebut, dia investasi di bidang yang berbeda, tapi berkelanjutan dengan bisnis utamanya, yaitu agro tersebut, ya. Jadi bahan bakunya yang ngambil di perusahaan sendiri, beli di perusahaan sendiri, berarti kan ada pendapatan di anak perusahaan tersebut melalui kebutuhan bahan baku tersebut. Nah, jadi kalau misal perusahaan kita bidangnya mungkin jualan ya, jualan apa obat-obatan, farmasi, apotik dan segala macam. Ya saat ini mungkin seperti itu. Kita menjual dari supplier-supplier ya, produk-produk yang dari supplier. Ketika ada pendanaan yang cukup besar, kita maksimalkan dengan bidang yang tidak umum. Kita nggak harus buka apotik baru atau mungkin buka kantor cabang yang baru, enggak. Tapi cari di belakang kebutuhan-kebutuhan industri tersebut itu apa. Mungkin kita buka atau mungkin kita bisa invest modal tersebut di industri farmasi atau pabrik obat, ya. Itu bisa dilakukan. Kita invest di pabrik obat karena obatnya nanti dikirim ke saya. Ya berarti kan ada transaksional. Nah, berarti dana yang kita investasikan di pabrik obat tersebut itu juga jadi keuntungan juga. Nah, jadi apa yang kita investasikan kan juga ada return atau imbal hasil. Yaitu itu yang dilakukan pada saat apotik kimia farma belum mengakuisisi pabrik-pabrik obat atau pabrik-pabrik farmasi yang ada di Indonesia. Mereka hanya bermodalkan ya waktu itu buka apotik saja. Ya, ketika modalnya cukup kuat, akhirnya mereka melakukan investasi di beberapa manufaktur dan akhirnya dibelilah ya jadi anak usahanya Kimia Farma Group. Ya itu yang dilakukan. Atau mungkin bisa sebaliknya, kita sudah punya pabriknya, kita punya manufakturnya, tapi kita mau memperluas wilayah kita atau memperluas usaha kita ke arah yang mana lagi. Itu juga bisa melalui mungkin kita buka cabang atau mungkin kerjasama dengan industri-industri lainnya itu nggak masalah ya. Ini belum selesai laporan dia BNI. Ya. Belum balik lagi orang. Oke, capital budgeting ini nggak jauh-jauh berhubungan dengan pengeluaran ya, karena kita kan menganggarkan dana dan dananya didapat dari pinjaman maupun investasi atau mungkin kerjasama dan segala macam kan itu harusnya didistribusikan. Didistribusikan itu masuk kategori ya pengeluaran kasnya. Ya, modalnya sudah diterima, tadinya dianggarkan, terus modalnya sudah ada. Nah, modalnya sekarang tinggal didistribusikan, ya, dialirkan. Ya, ini berhubungan dengan pengeluaran. Di perusahaan itu ada dua jenis pengeluaran. Yang pertama pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang kedua pengeluaran sekarang atau current expenditure. Ya bedanya ada di mana? Bedanya itu adalah di jangka waktunya. Ya kalau pengeluaran modal ini pengeluaran dananya itu fungsinya untuk keuntungan setelah jangka waktu tertentu atau lebih dari 1 tahun. Ya, jadi ini seperti investasi, pemodalan pada suatu pengembangan perusahaan. Makanya kan lebih dari 1 tahun. Kalau pengeluaran sekarang ini kurang dari 1 tahun, ya. Pengeluaran modalnya itu kurang dari 1 tahun, berarti diterimanya itu kurang dari 1 tahun.
Ya. 1 M karyawan, laba bagi karyawan. Oke, saya rasa kalau untuk berhubungan dengan capital budgeting, kita memanfaatkan pengeluaran modal ini, ya, karena kita investasinya di aktiva tetap untuk industri, pengembangan perusahaan dan segala macam. Nah, ini jangka waktunya bisa lebih dari 1 tahun, ya. Kalau yang pengeluaran sekarang ini berarti lebih ke strategi-strategi jangka pendek. Nah, contohnya seperti ini, kita mau bikin produk baru, ya, produk baru yang mungkin produknya dikeluarkan bulan ini, langsung bulan keduanya itu ada pasar yang meminati produk tersebut. Nah, ini kan ada pengeluaran ya untuk mengeluarkan suatu produk. Nah, ini berarti di bulan keduanya atau mungkin di bulan ketiganya yang pasti kurang dari 12 bulan itu sudah dapat return. Ya, ini karena jangka pendek. Jadi keuntungannya itu sudah diprediksi atau sudah dihitung setelah produk tersebut terdistribusi ke pasar. Ya, ini lebih gampang sebenarnya. Cuman yang susah pada saat mendeliver pengeluaran sekarang ini bukan terkait arus kasnya, tapi terkait riset pasarnya. Ya, riset pasarnya ini seperti apa? Mungkin sama-sama perusahaan yang sejenis ya. Contoh seperti Indofood sama Wings Group, mereka mengeluarkan produk yang sama, ya. Kan tentunya harus mengeluarkan sampel produk terlebih dahulu. Oh, kita mau mengeluarkan produk pada bulan Februari. Terus kita belanja iklan, berarti produk tersebut diiklankan. Nah, ini kan pengeluaran saat ini, pengeluaran yang keuntungannya bisa diprediksi bulan depan atau 2 bulan yang akan datang. Nah, ini lebih gampang. Kalau yang agak rumit itu ini pengeluaran modal karena seperti bikin perusahaan baru, baik itu toko baru, cabang baru dan segala macam. Ya, oke. Motif-motif pengeluaran modal sebenarnya ada banyak ya. Cuman dari beberapa materi saya coba rangkumkan 4 poin ini. Yang pertama adalah ekspansi, ya, memperluas usaha. Nah, ini motif kenapa perusahaan menganggarkan modal atau mendeliver modal tersebut untuk ekspansi, ya, perluasan perusahaan dan segala macam. Yang kedua, mengganti aktiva yang sudah ada. Ya, berarti asetnya itu sudah ada, cuman usang atau sudah umur ekonomisnya itu udah nggak ada, ya. Kalaupun mau dijual ya jadi barang rongsokan, ya. Sorry. Nah, ini motif-motif pengeluaran modal. Yang kedua, apa istilahnya? Ini hampir sama penggantian. Kalau ini penggantian aset yang sudah nggak bisa kepakai, kalau ini lebih ke pembaharuan. Contoh, kalau di manufaktur ini lebih gampang, atau mungkin lebih ke, ya, kalau di manufaktur ini lebih ke mesin ya, mesin industri dan segala macam yang usianya sudah 5 tahun, tapi masih bisa dipakai tanpa harus mengganti. Nah, ini dilakukan pembaruan, ya, mulai kayak mesinnya diturunkan, diperbaiki dan segala macam, terus dipakai lagi. Ya, ini tidak diganti tapi dibarui. Ya, dibikin usianya lebih produktif lagi, tapi tidak diganti. Nah, fungsinya adalah kenapa kok nggak sekalian diganti? Ya, ini tadi, efisiensi atau memaksimalkan modal yang ada. Kalau ganti baru harganya 10 juta, sedangkan modalnya ada 5 juta, ya sudah, modalnya 5 juta dipakai saja untuk melakukan pembaruan dari mesin yang memang kebutuhan modalnya hanya 5 juta. Ya. Karena kalaupun akhirnya ini harus diganti deh. Nah, ini kan berhubungan berarti penambahan modal. Kalau misal modalnya adanya 5 juta, nah kekurangannya bagaimana? Kalau memang melakukan pinjaman itu adalah solusi, ya nggak apa-apa. Kan ini berhubungan dengan keputusan keuangan. Sesuai nggak atau tidak? Nah, ini berhubungan dengan capital budgeting. Kalau nggak sesuai, ya nggak usah dipaksakan. Nah, kalau nggak sesuai, nggak usah dipaksakan. Ya. Nah, kalau yang lainnya ini lebih ke tujuan lain seperti penelitian, pengembangan, konsultasi dan segala macam.
Ya, ini contoh-contoh seperti apa? Mungkin teman-teman pernah tahu ada industri-industri luar negeri yang mau buka pasar di Indonesia. Mereka melakukan penelitian terlebih dahulu, cari pasar dan segala macam. Nah, ini menggunakan modal jangka panjang karena produknya nggak segera launching, ibaratnya kayak gitu, ya. Oke. Oke. Dari motif-motif pengeluaran modal tersebut ada jenis proyek, ya, jenis proyek atau jenis pekerjaan atau aktivitas yang bisa sangat berhubungan dengan pengeluaran modal, ya. Contoh seperti pekerjaan atau proyek mandiri dan proyek bersaing, ya. Kalau proyek mandiri ini budgetnya berdiri sendiri, anggarannya berdiri sendiri, dia nggak terpengaruh dengan modal-modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan lainnya, ya. Contoh, contoh perusahaan punya uang 1 M, yang rencananya itu dialokasikan untuk pabrik baru. Ya udah, berarti budget 1 M itu fokus untuk pengembangan proyek bikin pabrik baru tersebut. Jadi kalau misal modalnya kurang, ya harus dimaksimalkan dengan modal tersebut. Dia nggak ngambil anggaran dari budget utama perusahaan, ya. Meskipun sebenarnya pabrik itu ya untuk perusahaan juga, ya. Nah, ini benar-benar mandiri. Aliran dananya termasuk rekrut karyawannya segala macam ini benar-benar berdiri sendiri. Dia tidak tergantung dengan aktivitas-aktivitas perusahaan utama, ya. Ini benar-benar berdiri sendiri. Kalau proyek bersaing, nah ini contohnya seperti ini, sama-sama divisi riset untuk suatu obat, ya, obat, contohlah vaksin, ya, vaksin flu, ya, vaksin flu. Cuman vaksin flu ini sudah muncul diproduksi pada tahun 2020, ya. Nah, pada Departemen Riset dan Pengembangan ini, mereka bikin tim baru lagi untuk bikin vaksin yang baru, yaitu vaksin 2021. Sedangkan vaksin yang angkatan pertama ini sudah keluar, timnya sudah merealisasikan, orangnya segala macam ini sudah menganggarkan dan segala macamnya hingga keluar vaksin yang turun ke pasar. Nah, perusahaan bikin proyek baru, ya, yang nantinya 2020 dengan 2021 ini yang paling bagus mana? Ya, secara kualitas produknya, secara manajemen produksinya, termasuk distribusi ke lapangan itu bagaimana. Ini satu perusahaan, hanya saja produknya berbeda, timnya berbeda, proyeknya pun berbeda. Ya, jadi bukan bersaing dengan kompetitor, tapi bersaing untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, kalau produk A sama produk B di industri yang sama ternyata lebih efisien dan lebih menguntungkan vaksin yang kedua 2021, tentunya vaksin yang 2020 ini kan nggak dilanjut, nggak perlu diproduksi lagi, ya. Timnya pun sudah diganti lah, ya, bukan berarti dipecat dan segala macam, enggak, tapi bisa jadi melebur ke proyek ini, proyek yang utama tersebut, atau mungkin diganti dengan proyek yang lainnya. Nah, ini proyek-proyek yang kalau di industri, kalau di manufaktur itu sering terjadi ketika perusahaan punya rencana untuk bikin produk dengan varian tertentu atau mungkin produk dengan tipe yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini sering terjadi. Kalau di luar industri, di luar manufaktur, mungkin contohnya seperti ini. Kalau di luar manufaktur itu perusahaan perdagangan, ya, perusahaan perdagangan. Kalau perusahaan perdagangan ini seperti brand yang sama tapi lokasinya saja yang berbeda, ya. Ada mungkin teman-teman pernah tahu produk-produk makanan dan minuman kok apa namanya barangnya sama tapi satu kecamatan itu bisa ada dua, misalnya. Nah, ini apa yang membuat beda? Nah, ternyata posisi itu mempengaruhi, ya, letak strategis,
dekat dengan kawasan ramai. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan peluang. Nah, jadi kalau semisal yang di lokasi berbeda yang lokasinya agak sepi, ya daripada habis biaya operasionalnya untuk menjalankan bisnis cabang tersebut, ya mending ditutup ya. Nah, ini kalau di industri makanan ya bisa seperti kopi kenangan atau mixway ya, atau es krim mixway, atau mungkin ya industri-industri kopi apa makanan dan minuman ini kan sering banget ya, sering terjadi ya di kota-kota biasanya seperti itu. Jarak berapa kilo ada lagi, berapa kilo ada lagi ya. Beda seperti Indomaret sama Alfamart karena itu berhubungan dengan jenisnya banyak, produknya itu bermacam-macam dan memang itu kebutuhan sehari-hari. Makanya meskipun Alfa sama Indomaret itu saling sebelahan, tapi orang pasti akan datang ke sana ya, karena memang orang pasti butuh efisiensi, beragamnya produk yang ditawarkan di sana, terus kecepatan dalam melakukan pelayanan itu kan penting ya. Oke, dalam mengukur aliran kas yang relevan, kita harus menghitung komponen utama aliran kas tersebut. Ya, seperti contoh yang tadi yang di awal-awal saya sampaikan, ini komponen pertamanya adalah investasi awal. Ya, jadi investasi awal ini dihitung mulai dari nol, mulai nggak ada sampai ada. Ya, kebutuhannya apa saja ini dihitung. Terus yang kedua kas masuk operasi. Nah, kas masuk operasi ini berhubungan dengan usahanya sudah ready, sudah jalan, mendatangkan pendapatan dari proyek yang tersebut. Ya, jadi umurnya berapa? Umurnya masih setahun. Nah, ini kan berarti kan ada pendapatannya. Ya, ada aliran kas juga yang dioperasikan. Ya, ini komponen utama aliran kas pada capital budgeting. Ya. Yang ketiga, aliran kas terminal. Nah, ini pendapatan non operasional. Ya, berarti proyeknya selesai, budgetnya 1M tadi itu sisanya berapa? Karena ada efisiensi. Mungkin pada pekerjaan 1 bulan kita bisa nego semennya, batu batanya. Jadi harganya itu dibawa dari penganggaran kita. Nah, ini bisa masuk. Ya, aliran kas terminal. Jadi semuanya ini 3 poin ini adalah komponen utamanya dalam menghitung pengukuran aliran kas ketika perusahaan mau mengembangkan modal yang mereka miliki. Ya, oke. Contohnya kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, ini ada contohnya dan segala macam. Nanti boleh dicoba di rumah. Ya, meskipun ini nggak keluar di materi di ujian akhir semester, tapi paling tidak teman-teman ada gambaran ya. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, menurut saya ini cara perhitungan yang sangat sederhana sekali. Jadi kalau misal teman-teman mau buka cabang atau tempat kerjanya mau buka usaha baru, kita bisa pakai ini, ya. Oke, itu capital budgeting. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke penilaian investasi ya. Silakan, monggo. Silakan. Saya membahas lebih ke teorinya saja, nanti latihan soal dan hitungannya teman-teman boleh coba sendiri, karena tidak terlalu susah, karena sudah ada contohnya. Ya ini. Nah, ini sudah ada contohnya, mulai dari depresiasi, arus kas masuknya, ya. Ini arus kas operasinya, semuanya ada contohnya. Nah, lebih gampang kalau dibuat tabel. Permisi ya. Pak, itu tugas ya, Pak? Bukan, Mbak. Bukan tugas. Nggak ada tugas. 2 minggu ini kita nggak ada tugas. Terima kasih ya, Pak Dana. Ya, fokus sama ujian akhir semester aja. Kita fokus sama ujian akhir semester aja, karena minggu depan kan minggu terakhir. Minggu depan minggu terakhir, terus minggu kedua Januari itu minggu tenang, baru minggu ketiganya itu teman-teman ujian akhir semester. Ya. Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan capital budgeting, saya mau masuk ke topik berikutnya karena tinggal 3 topik ya. Hujan ya. Hujan. Kencang sekali hujannya. Oke, silakan teman-teman. Jadi capital budgeting ini sama halnya seperti kita mau investasi di suatu properti misalnya. Kita sudah punya rumah nih. Kita sudah tinggal di daerah kota, tapi ada tanah dan rumah dijual di pinggiran kota dan itu dekat dengan kawasan pabrik ya. Misal kita mau investasi membeli rumah tersebut yang nantinya mungkin kita nggak akan tinggali, tapi mungkin kita akan sewakan ke orang-orang yang bekerja di sana. Nah, itu juga bisa menghitung capital budgeting ini. Malah lebih sederhana sekali. Ya. Karena capital budgeting ini memang lebih tepat untuk menghitung suatu proyek ya, yang perusahaannya sudah stabil, modalnya juga kuat ya. Jadi kalau perusahaan yang stabil dan bisnisnya cenderung nggak ada masalah, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut didatangi oleh pendanaan atau investor-investor. Mau nggak kerjasama dan segala macam. Bukan dia yang mencari, tapi perusahaan ini yang akan dicari. Oke, kalau nggak ada, saya coba masuk ke penilaian investasi, ya. Nah, penilaian investasi ini lebih ke cara-cara, ya, cara-cara untuk mengetahui investasi kita ini tepat atau tidak, ya. Nah, tadi di capital budgeting perusahaan ingin menganggarkan biaya-biaya atau dana-dana tertentu untuk bikin pabrik baru, mengganti mesin yang sudah usang, atau memperbaiki mesin yang masih produksi, masih bisa dipakai, tapi fungsinya mengalami penurunan. Nah ini bisa jadi bagian-bagian investasi perusahaan atau bentuk-bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan, atau mungkin diversifikasi produk. Jadi perusahaan sudah memproduksi makanan, saya coba memproduksi minuman, atau mungkin sudah memproduksi makanan dan minuman, saya coba memproduksi hal yang lain, ya mungkin obat-obatan, karena bahan bakunya ada kemiripan, misal bahan baku utamanya ada kemiripan. Nah, jadi perusahaan juga mulai memikirkan itu, ya. Jadi kalau misal perusahaan berhenti memikirkan hal seperti itu, saya yakin mereka akan jalan di tempat, ya. Ya, ini yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Kenapa mereka itu semakin besar? Nah, karena ada diversifikasi produk. Nah, sebelum munculnya diversifikasi produk atau berbagai jenis produk yang baru, perusahaan juga melakukan penelitian. Ya, jadi perusahaan cari riset terlebih dahulu. Contoh seperti tadi yang ada beberapa investor asing yang masuk di Indonesia yang rencana mau bikin pabriknya dan segala macam. Mereka cari informasi di mana nih kawasan yang paling potensial untuk dibangun pabrik. Terus pasarnya itu daerah mana yang paling memungkinkan ketika perusahaan tersebut akhirnya jadi dibangun di sana, ya, pabrik tersebut jadi dibangun di sana. Nah, ini semua ini contoh-contoh bentuk-bentuk investasi, bukan hanya sekedar mengganti saja atau memperbarui saja, tapi juga banyak hal yang lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Bukan hanya ini hanya contoh saja, ya teman-teman, ini hanya contoh saja yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, dari aktivitas-aktivitas perencanaan pada bentuk-bentuk investasi tersebut itu pastinya tidak jauh-jauh dari cash flow, ya. Kalau tadi capital budgeting, perusahaan menganggarkan atau menghitung
supaya maksimal pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini aliran kasnya yang dari capital budgeting tersebut itu harus di maintain dengan baik ya, atau paling tidak dikontrol ya, dikontrol, bukan hanya sekedar untuk efisiensi, tapi juga supaya budget tersebut benar-benar nyampe ke masing-masing posnya ya. Nah, ini pentingnya cash flow ya. Contoh pengeluaran kas awal. Nah, pengeluaran kas awal ini kalau perusahaan mungkin berhubungan dengan mesin, bisa aja berhubungan dengan DP ya, down payment. Oh, saya mau beli mesin ini, saya DP ya 15 juta misalnya. Nah, ini juga harus dikontrol. DP ini benar-benar nyampe ke perusahaan yang menjualnya benar apa tidak. Atau mungkin perusahaan mau beli lahan tanah ya, belum sampai dibangun pabrik, tapi tanahnya dibeli. Nah, ini pengeluaran cash awal juga harus dimonitor ya, dikontrol dan monitor, jangan sampai tidak sesuai dengan posnya ya. Nah, kas keluar dan kas masuk ini muncul ketika